Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nofrandi dari kelas 02 SKP 001 dan saya dari kelompok 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pertemuan dua, yaitu hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan hal. Dalam kurung pasal 1313 KUH Perdata. Kegiatan perjanjian yang dilakukan karena adanya kepentingan, tujuan, dan kebutuhan para pihak. Pada intinya, suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam menjalankan kegiatan bisnis dapat terjaga atau adanya suatu kepastian hukum. Dapat dikatakan apabila suatu perjanjian dilanggar, maka setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi. Dan yang kedua, jika pelanggaran cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan menghentikannya. Para pihak untuk menghormati dan menghargai perjanjian adalah mutlak untuk terus dilakukan. Hal yang timbul dari aktivitas perjanjian adalah merupakan pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Yang kedua, aktivitas perdata atau pribadi. Dan yang ketiga, dirancang sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkontrak. Unsur perjanjian yaitu essentialia, naturalia, accidentalia. Syarat perjanjian itu ada 4, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan yang terakhir itu suatu sebab yang halal. Nah, di sini saya ingin menyebutkan jenis-jenis perjanjian yang sering dipergunakan dalam hukum-hukum bisnis. 1. Perjanjian jual beli. Yang kedua, perjanjian tukar menukar. Yang ketiga, perjanjian sewa menyewa. Yang keempat, perjanjian perburuhan. Yang kelima, perjanjian persekutuan. Dan yang keenam adalah hibah. Perkenalkan, nama saya Mayura Melinda. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang ketujuh yaitu perjanjian pinjam pakai. Yang kedelapan, perjanjian pinjam meminjam. Yang kesembilan, pemberian kekuasaan. Dan yang kesepuluh, perdamaian. Kemudian menjelaskan tentang prestasi dan non-prestasi. Prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama. Wujud prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi atau ingkar janji adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. Bentuk prestasi yaitu prestasi berupa tidak memenuhi prestasi, prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, dan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Adapun model ganti rugi dalam prestasi. Yang pertama itu ganti rugi dalam kontrak, ganti rugi ekspektasi, pergantian biaya, restitusi, quantum meruit, dan pelaksanaan kontrak. Adapun asas-asas dalam hukum kontrak bisnis. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuk perjanjian yakni lisan atau tulisan. Yang kedua yaitu asas konsensualisme, yakni asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu asas pacta sunt servanda atau kepastian hukum, yakni asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat yaitu asas iktikat baik, yakni asas yang menyatakan pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari kedua belah pihak. Yang kelima yaitu asas kepribadian, yakni asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan atau untuk kepentingan diri sendiri.
Selanjutnya ada asas obligatoir dan overmatch. Dalam loka karya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Asas-asas tersebutlah yang menjadi pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak guna menjalankan kegiatan bisnis. Yaitu resiko dan keadaan memaksa. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa yaitu yang pertama bencana alam, yang kedua kehilangan, dan yang ketiga keadaan di luar dari kemampuan. Dalam keadaan memaksa juga harus ada 3 unsur yang dipenuhi, yaitu yang pertama tidak memenuhi prestasi, yang kedua ada sebab terletak di luar kesalahan debitur, yang ketiga faktor disebabkan tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Lalu akibat dari keadaan memaksa itu yang pertama, kreditur tidak dapat menuntut perikatan yang dipenuhi. Yang kedua, tidak dapat dinyatakan dalam keadaan lalai dan tidak dapat menuntut. Yang ketiga, kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian. 10 cara hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, yaitu yang pertama, pembayaran pada pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai pasal 1404 sampai 1412 KUH Perdata. Yang ketiga, pembaharusan utang pasal 1434 sampai 1424 KUH Perdata. Yang selanjutnya, penjumpaaan utang atau kompensasi pada pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Lalu pencampuran utang pada pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Yang selanjutnya, pembebasan utang pada pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata. Yang ketujuh, musnahnya barang yang terhutang pada pasal 1444 sampai 1445 KUH Perdata. Yang kedelapan, kebatalan atau pembatalan pada pasal 146 sampai 1456 KUH Perdata. Yang kesembilan, berlakunya syarat bubar pada pasal 1265 sampai 1267 KUH Perdata. Dan yang terakhir, daluarsa pada pasal 1946 sampai 1993 KUH Perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Tegar Fauzan dari kelas 02 sampai 001. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian kredit. Dasar dari perjanjian kredit adalah Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit, diatur dalam pasal 1 ayat 11, yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit dalam bisnis ini merupakan leg spesial dengan unsurnya 1. Kepercayaan, 2. Waktu suatu masa, 3. Prestasi, dan 4. Kehati-hatian. Ingkar janji. Dalam kredit macet ada 3 macam yang tergolong one prestasi. 1. Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit dan bunganya. 2. Debitur hanya membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya. Dan yang ketiga, debitur membayar lunas kredit beserta bunganya tetapi lewat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian kredit dibagi menjadi 2. Yang pertama, perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis, dan yang kedua perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus. Lalu ada kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan beberapa bank kepada satu debitur. Di bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat suatu hubungan lintas kreditur yang dikoordinasikan secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut dengan lead kreditur atau lead manager. Jika terjadi one prestasi, maka berarti juga dianggap one prestasi terhadap seluruh kreditur yang lain atau cross default. Ada fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengatur tentang sifat-sifat dari jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak-hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak. Khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai acuan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerimaan fidusia terhadap kreditor lainnya. Ketentuan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.